Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada junjungan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu semua kita bisa bertemu dalam kegiatan eksplorasi konsep pendidikan guru penggerak angkatan 11 secara resmi. Pembelajaran ini dimulai Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pada hari ini diberi kesehatan sampai nanti lulus menjadi guru penggerak, C-nya hilang ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu PP, mudah-mudahan bisa membersamai kegiatan eksplorasi konsep pada hari ini, dan tentu saja Bapak Ibu CGP yang saya banggakan, mudah-mudahan di eksplorasi konsep yang perdana yang akan kita lakukan selama 2 jam pelajaran atau kurang lebih selama 90 menit ya, 45 kali 2, 90 menit ke depan bisa berjalan lancar dan Bapak Ibu bisa mengikuti ini dengan baik. Oke, Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan bahwa ini adalah kelas A ya. Kelas A kita akan kita sudah mulai di pukul 13. Mohon maaf Bapak Ibu, akun saya tadi ada sedikit trouble, akun dari BGP yang premium yang bisa merecord kegiatan ini. Bapak Ibu, kegiatan kita selama pendidikan guru penggerak sampai akhir modul nanti itu selalu direcord Bapak Ibu untuk kepentingan pertanggungjawaban kami selaku fasilitator terhadap Kemendikbudristek bahwa pendidikan ini bisa berjalan dengan baik dan memang berjalan sesuai dengan panduan yang sudah ada, sehingga Bapak Ibu harapannya bisa mengikuti ini dengan baik karena tidak semua bisa mendapatkan kesempatan baik ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkesempatan baru kali ini sudah 3 kali gitu ya Pak Nis gitu, atau yang mungkin alhamdulillah sekali nyoba alhamdulillah bisa bergabung pada program guru penggerak ini. Oke, Bapak Ibu mohon izin untuk menampilkan presentasi untuk eksplorasi konsep. Oke, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kali ini adalah kegiatan virtual meeting perdana pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu eksplorasi konsep modul 1.1, yaitu terkait dengan forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Oke, ya. Slide saya jalan tidak Bapak Ibu? Jalan Ibu. Jalan Bu. Ya, takutnya saya berbicara sudah menjalankan slide, ternyata di tampilan Bapak Ibu tidak berjalan. Saat ini kita sampai pada slide 3 modul ya Bapak Ibu. Ya.
kita sampai pada identitas modul ya Bapak Ibu, bisa disimak bahwa untuk paket modulnya Bapak Ibu terkait dengan modul 1.1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak gitu ya. Modulnya terkhusus 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian jumlah sesinya adalah 2 JP Bapak Ibu. Untuk kompetensi yang akan dicapai, Bapak Ibu nanti sebagai guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian guru penggerak dalam hal ini adalah Bapak Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran. Kemudian untuk capaian khususnya ini seperti tampil, Bapak Ibu silahkan ya bisa dicermati. Oke, ini saya jelaskan guys di sini dulu Bapak Ibu terkait dengan alur belajarnya Bapak Ibu. Ya, alur belajar modul 1.1 sampai 3.3 nanti itu sama Bapak Ibu akan melalui alur merdeka di mana M itu adalah mulai dari diri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menuliskan gitu ya untuk kelas A ini tadi saya baca ada 9 orang Mas Yan. Mudah-mudahan yang satu belum itu bisa menyelesaikan dimulai dari diri bahwa Bapak Ibu menuliskan jawaban dari pertanyaan yang ada di LMS yang sudah dipandu di LMS gitu ya, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya adalah E. Setelah M adalah E, yaitu hari ini Bapak Ibu eksplorasi konsep, yaitu kegiatan kita adalah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu hari ini Bapak Ibu, jadi eksplorasi konsep khusus modul 1 Bapak Ibu itu dilakukan secara virtual meeting ya melalui tahapan eksplorasi udah habis ini 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 sampai terakhir di modul 3.3 eksplorasi konsepnya secara asinkronus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membaca, mempelajari secara mandiri gitu ya. Jadi karena perdana eksplorasi konsepnya untuk modul 1.1 kita fasilitasi secara virtual meeting gitu ya Bapak Ibu, yaitu hari ini sebanyak 2 GP. Kemudian berikutnya adalah R Bapak Ibu, ini adalah ruang kolaborasi ya. Ruang kolaborasi di sini ada 2 Bapak Ibu. Ruang kolaborasi yang pertama itu akan diadakan besok Bapak Ibu gitu ya, yaitu terkait dengan diskusi kelompok kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ini Bapak Ibu nanti akan saya bagi kelompok gitu ya. Besok ya pada saat ruang kolaborasi pertama. Kemudian di berikutnya di tanggal 20 hari Senin ya, saya lupa, tanggal 24 kalau nggak salah, di ruang kolaborasi kedua, Bapak Ibu mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah dikerjakan pada saat rukol pertama, ruang kolaborasi pertama. Berikutnya adalah Bapak Ibu untuk alur D, yaitu mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini, kemudian berikutnya adalah E yang kedua. Kalau E yang pertama adalah eksplorasi konsep, E yang kedua yaitu adalah elaborasi. Ini Bapak Ibu, elaborasi Bapak Ibu akan dibersamai bersama instruktur. Ya, jadi bukan bersama saya tetap sebagai fasilitator, tetapi ada instruktur nanti yang akan memandu Bapak Ibu di materi modul 1.1 ya. Jadi Bapak Ibu silahkan bertanya, mengungkapkan pendapat secara aktif juga terhadap apa yang disampaikan oleh instruktur. Kemudian berikutnya adalah koneksi antar materi, K ya, merdeka. K-nya di sini membuat koneksi antar materi, membuat kesimpulan, kemudian keterkaitan materi biasanya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah A, aksi nyata.
Jadi mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran KHD di kelas dan di sekolah. Nih Bapak Ibu, kemarin ada yang tanya gitu ya, bahwa di sini aksi nyata pada saat masih libur gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dicermati di LMS bahwa untuk aksi nyata modul 1.1 itu tidak ada dokumen yang diupload dan seterusnya, tapi nanti bisa diceritakan, bisa dikomunikasikan bersama pengajar praktiknya gitu. Jadi nggak apa-apa terkait dengan liburan karena tidak ada tagihan tertentu di aksi nyata 1.1 Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Oke, ini tujuan pembelajaran yang khusus akan kita capai pada modul 1.1 di sini terutama pada alur eksplorasi konsep. Ya. Peserta dalam hal ini adalah Bapak Ibu CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran, filosofi, pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Oke, ini Bapak Ibu, kok saya ada yang lupa ya tadi, mohon maaf Bapak Ibu, gara-gara tadi agak sedikit gupek akun saya trouble, jadi kok lupa, mudah-mudahan di berikutnya nanti tolong saya diingatkan Bapak Ibu, di awal pembuka seperti biasa biar dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala kita buka gitu ya dengan berdoa bersama biasanya sih dipimpin selain dipimpin dengan bapak ya bapak-bapak ya, yang muslim terutama seperti itu secara bergantian gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ini alurnya Bapak Ibu skenario-nya. Nah, ini usulan kesepakatan kelas yang saya tuliskan Bapak Ibu, tapi kalaupun ada yang mau ditambahkan, ini Bapak Ibu, saya buat ini di Canva, kemudian saya download PDF, karena takutnya kalau Canva saya presentasikan, sinyal nggak bagus, dia ngadat gitu ya Bapak Ibu, jadi saya nanti bisa revisi, jikalau memang ada usulan kesepakatan kelas yang nanti memang mau ditambahkan Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama usulan yang saya sampaikan adalah membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk sharing pengalaman praktik baik di forum ini gitu ya. Insya Allah bukan untuk ria, bukan untuk pamer, bukan, tetapi untuk berbagi praktik baik, sharing gitu ya. Kemudian semua peserta dapat aktif di ruangan virtual ini mindfulness gitu ya, artinya bisa konsentrasi, bisa sepenuhnya hadir jiwa dan raga di ruang diskusi ini. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin berbicara, raise hand terlebih dahulu, insya Allah nanti saya akan lihat bagaimana urutan raise hand-nya Bapak Ibu gitu ya. Mudah-mudahan kalau saya mungkin terlupa silahkan Bapak Ibu boleh untuk interupsi, Bu saya duluan gitu kan, nggak apa-apa karena memang kita biar sportif, siapa yang raise hand duluan maka berhak untuk berbicara ketika memang yang raise hand banyak ya Bapak Ibu, seperti itu, lebih dari satu. Kemudian ya hampir sama dengan yang pertama, semua peserta bisa berpartisipasi aktif gitu ya. Kemudian ya, menjaga kenyamanan proses pembelajaran agar menjadi kondusif dan bermakna. Ini Bapak Ibu, salah satunya adalah silahkan Bapak Ibu untuk mic-nya dibisukan gitu ya, ketika memang belum akan berbicara atau belum dipersilahkan untuk berbicara, Bapak Ibu silahkan untuk dibisukan suaranya. Tetapi Bapak Ibu untuk fitur kameranya itu tolong dihidupkan Bapak Ibu, karena sekali lagi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang di-record gitu, pertanggungjawabannya adalah terhadap kementerian ya Bapak Ibu, sehingga untuk hal itu maka silakan Bapak Ibu tetap menyalakan kamera dan silakan ketika memang diperlukan untuk tidak berbicara, tetapi gunakan room chat-nya Bapak Ibu, bahwa mungkin Bapak Ibu beberapa menit, 5-10 menit hal wajar untuk mau ke toilet mungkin gitu ya, silahkan Bapak Ibu tuliskan di room chat gitu ya. Atau dengan kondisi darurat ya Bapak Ibu, kondisi penyakit di pembelajaran daring gitu adalah sinyal gitu ya. Ketika memang sinyalnya kurang memadai, ketika harus berbagi antara video dan suara, boleh Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan kamera. Tetapi ini kondisinya urgent Bapak Ibu.
pada saat setiap rukol misalkan Bapak Ibu kok off cam melulu gitu ya, itu menjadi penilaian tersendiri bagi saya dan mungkin bagi pemantau terhadap kegiatan PGP ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan berpengalaman. Ini Bapak Ibu usulan kesepakatan kelas yang ini berlaku pada hari ini. Nanti pada saat berikutnya bisa jadi kesepakatan kelasnya berubah atau mau bertambah, silahkan Bapak Ibu. Sampai sini kesepakatan kelas saya tawarkan, sepakat atau ada yang mau ditambah Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Cukup Bu, sepakat. Cukup Ibu, sepakat. Ya, baik, saya lanjutkan. Oke. Untuk refleksi kritis CGP Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini tadi waktunya sekitar 30 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu semua ada 10 orang, berarti masing-masing bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya itu sekitar 3 menit Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya lihat daftar nama dulu. Saya lihat catatan saya terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan di video atau audio yang sudah di-upload di LMS. Saya stop sebentar Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, tampil? Tampil tidak di layar Bapak Ibu? Tampil, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu berselancar di eksplorasi konsep, ada berapa page Bapak Ibu untuk eksplorasi konsep? 4, Bu. Ah? Masa 4? Oke Bapak Ibu, sambil saya ngetes ingatan Bapak Ibu nih. Eksplorasi konsepnya ada berapa page Bapak Ibu? 11 Bu. 11. 10 halaman ada 11 Ibu sama penutup. Ada 11 betul. Jadi Bapak Ibu, kalau di PGP angkatan sebelumnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus berkomentar dari page 1 sampai page terakhir. Kalau ada 20 ya 20 Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang yang Bapak Ibu berkomentar, kemudian harus ada yang diupload misalkan berupa tulisan atau berupa audio, video gitu ya, merdeka, karena yang diminta audio atau video silakan saya terima semua, karena yang diminta audio atau video ya Bapak Ibu seperti itu, berarti boleh pilih-pilihnya ada 2 gitu ya. Kalau dulu dari page 1 itu ada, walaupun Bapak Ibu tidak harus audio video, menulis, berkomentar, menanggapi gitu ya. Nah, sekarang sudah disederhanakan, jadi Bapak Ibu di page 1, di halaman 1 sampai 9 gitu ya, itu membaca secara asinkronus ya, apa yang didapat.
sebenarnya di page 10 adalah intisarinya. Bapak Ibu diminta untuk menceritakan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terkait dengan refleksinya, gitu ya, daripada saya ambil yang lain-lain, gitu ya. Saya ambil silahkan Bapak Ibu mengutarakan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, bagaimana kata menuntun itu Bapak Ibu dapat maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu, gitu kan ya. Kemudian mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang terakhir adalah apa relevansi pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Bapak Ibu silakan hasil baca Bapak Ibu dieksplorasi konsep, itu di sini, dirangkum di sini sebenarnya Bapak Ibu, gitu ya. Masing-masing Bapak Ibu saya beri kesempatan untuk 3 menit menjawab apa yang tertera di layar. Silakan Bapak Ibu raise hand. Jadi urutan raise hand-nya nanti bisa saya panggil saja. Oke, silakan Bapak Ibu sambil berpikir ya, sambil berpikir untuk meramu jawaban ini Bapak Ibu. Saya beri waktu berapa menit Bapak Ibu? 5 menit ya. Oke. Jangan 30 menit ya Bapak Ibu, habis nanti waktu kita 30 menit ya Bapak Ibu. Oke. 5 menit dari sekarang Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mengintisarikan pertanyaan yang tampil di layar. Tapi sebelum 5 menit sudah ada yang raise hand, maka akan saya persilahkan. Kalau nanti sampai 5 menit kemudian belum ada, saya tunjuk ya Bapak Ibu, dan semua pasti kebagian Bapak Ibu. Oke. Mohon izin Ibu, bila boleh saya ingin menyampaikan refleksi saya terkait pertanyaan. Boleh, mohon izin. Oke, baik teman-teman semuanya, rekan guru hebat, Bu Novi selaku fasilitator kami. Di sini saya akan menyampaikan respon saya terkait pertanyaan pemantik terkait dengan makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak. Nah, menurut saya kata menuntun ini berdasarkan tulisan tangan atau refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menuntun itu adalah merawat seperti Pak Petani yang menyemai benih-benih untuk tanamannya. Jadi menuntun itu ibarat kata kita merawat anak-anak dalam proses pendidikan dan pengajarannya. Itu kalau menurut saya. Lebih dalam lagi,
kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya. Kalau berbicara sosial dan budaya itu berkaitan dengan aktivitas mereka dalam berkehidupan. Nah, berkehidupan di sini banyak juga maknanya. Mereka berkehidupan di sekolah yang dari pagi sampai sore, kemudian mereka juga berkehidupan atau bersosialisasi di rumah. Dan itu tidak jauh dari budaya yang mereka terapkan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, menuntun ini dalam arti sebagai pengajar dan pendidik, kita perlu merawat cipta rasa dan karsanya si anak-anak didik kita dalam bersosialisasi, bagaimana membentuk karakter anak-anak menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur, sopan, santun, dan beretika di sekolah. Begitu pula di rumah. Kalau di rumah, pendidik dalam hal ini adalah guru, tidak bisa memantaunya. Dalam hal ini yang menjadi pendidik itu adalah orang tuanya. Nah, kalau di daerah, sosial budaya di daerah sebagai contoh sederhana sekali. Saya ambilkan contoh sederhana saat di rumah. Budaya di rumah yang diajarkan, semisal dengan contoh simpel, konteks sosial budaya adalah menghargai tamu. Apabila ada tamu yang datang, secara otomatis budaya yang diterapkan oleh keluarganya seharusnya, sebaiknya itu diajarkan bahwa anak-anak tidak boleh berpakaian yang berantakan, itu misalkan seperti itu. Nah, atau berpakaian yang tidak maksudnya tidak rapih gitu, bukan berarti harus bagus tapi tidak rapih seperti itu. Nah, itu yang sebaiknya ditekankan oleh pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya di rumah. Kemudian, mengapa anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Alam yang kita didik saat ini itu adalah alam di mana mereka sudah terpengaruh oleh berbagai macam media dan teknologi. Secara otomatis sebagai pengajar dan pendidik kita juga harus menyesuaikan keahlian-keahlian tersebut ya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh-pengaruh budaya dan pengaruh-pengaruh alam. Nah, di sini kita mengajarnya itu di daerah perkotaan. Nah, perkotaan itu biasanya semuanya serba praktis, semuanya serba modern. Nah, mungkin Bapak Ibu guru hebat mengajarnya itu di daerah perdesaan, di mana pengajaran itu disesuaikan di daerah pedesaan, seperti itu. Nah, kemudian kodrat zaman yang mereka arungi saat ini itu adalah zaman di mana yang katanya mereka merasakan semua serba modern, semua serba digital, dan itulah mengapa kita sebagai pengajar dan pendidik juga harus menyesuaikan kodrat zaman dan gaya berpikir mereka. Nah, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak? Menurut saya bukan berarti kita menghamba dalam artian secara kamusnya, nah tetapi ini ada makna yang lebih dalam, bahwa kita harus melihat kemampuan dan potensi-potensi anak yang unik-unik. Kepandaian seorang anak itu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, jika kita memberikan pendidikan dan pengajaran, tidak bisa memaksakan atau mengukur dari gaya mengajar atau pola pikir kita. Namun kita harus berpusat pada anak dan memberikan kesempatan dan ruang kepada anak-anak untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Jadi seperti itu Bu Novi kalau menurut saya.
Oke, cukup. Ibu Damai, silahkan Bapak Ibu yang lain untuk diberikan aplaus secara virtual. Ibu Damai lebih 2 menit ya. Oke. Terima kasih. Ya, nanti saya komentarnya belakangan aja Bapak Ibu ya. Semua Bapak Ibu berkesempatan untuk menyampaikan hasil baca di eksplorasi konsep, gitu ya, biar tidak kemana-mana. Jadi ini sudah dipandu dengan pertanyaan teman. Oke, silakan Bapak Ibu raise hand selanjutnya setelah Ibu Damai. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Oke. Bu Disca, disilakan. Ya, terima kasih Bu Novi selaku fasilitator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Saya akan memaparkan sedikit apa yang sudah saya baca mengenai modul 1.1 yang lalu tentang apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Menurut saya, menuntun itu adalah membimbing, mendampingi anak ke sebuah tujuan pendidikan, di mana peran serta kita sebagai seorang pendidik itu sangat utama dalam menuntun peserta didik kita untuk menjadi peserta didik atau anak didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, itu terkaitnya dengan cara kita cipta rasa karsa tadi Bu, untuk mengajarkan ke peserta didik kita untuk mengetahui seberapa besar karakter peserta didik kita, karena di kurikulum Merdeka ini seperti yang kita ketahui adalah berfokus pada peserta didik. Jadi menurut saya makna yang menuntun di sosial budayanya itu bagaimana kita menuntun peserta didik kita tidak mengikuti kehendak guru selaku pendidik, tapi berpusat kepada peserta didik. Nah, kemudian mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam tadi seperti kita ketahui bahwa cara kita mendidik siswa di tiap-tiap daerah itu pasti berbeda-beda. Nah, contohnya cara mendidik siswa di daerah bukan berarti membeda-bedakan, tapi memang mungkin ada ciri khas atau ada hal-hal yang berbeda dari tiap daerah di alam. Dan kalau kodrat zaman, seperti kita ketahui Ibu, ini mengutip ada hadis juga ya dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau di era sekarang, era yang sangat modern ini, tidak bisa kita pisahkan dari peranan gadget Ibu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga merasa anak ini main handphone terus gitu, anak ini main ini terus. Mungkin juga di sekolah juga seperti itu, tapi kembali lagi kodrat zaman tadi yang saya petik, yang saya lihat adalah memang tidak bisa kita pisahkan dari pendidikan, dunia pendidikan saat ini. Nah, bagaimana cara kita mensiasatinya selaku guru, selaku pendidik? Nah, itu tadi dengan cara menuntun anak-anak kita untuk menggunakan gadget tadi ke arah yang baik. Contoh, kita bisa menggunakan gadget sebagai permainan, tapi yang mengedukasi anak-anak di pemberian pelajaran menggunakan gadget seperti itu Ibu, kurang lebihnya untuk yang kodrat zaman. Nah, kemudian relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak itu tadi yang seperti saya utarakan di awal bahwa sebagai guru kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, anak-anak harus nurut, apalagi di zaman kurikulum Merdeka saat ini Ibu. Jadi memang pendidikan berfokus pada peserta didik kita. Jadi kita yang harus membuat anak-anak itu aktif supaya dari diri mereka terlihat potensi mereka, karakter mereka seperti itu. Kurang lebih seperti Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Ibu Disca. Beri aplaus secara virtual buat Ibu Disca. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu, silahkan setelah Ibu Disca. Oke.
Silakan Pak Mis Wanto. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini mengenai pertanyaan yang ditampilkan. Pertama tentang makna menuntun. Jadi menuntun itu sama artinya dengan membimbing atau mengarahkan. Saya berikan sebuah gambaran, misalnya seorang anak ketika dia ingin berdiri atau dia berusaha berjalan, maka orang tua itu menuntun. Anak itu sebenarnya punya potensi untuk bisa berjalan, untuk bisa berdiri. Tapi, nah disitulah orang tua itu sebagai pendidik, artinya sebagai pemberi tuntunan, mengarahkan saja, nanti lama-lama bisa sendiri. Memang sudah kodratnya seperti itu. Jadi sama dengan di dalam pendidikan juga seperti itu. Jadi anak memang sudah ada kodratnya, punya potensi sendiri untuk bisa berkembang dengan baik, tinggal diarahkan saja. Kemudian, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya. Nah, kalau dalam masyarakat Lampung itu kan ada budaya yang istilahnya itu disebut sakai sambayan itu, Bu. Jadi itu sama dengan, kalau di bahasa Indonesia mungkin seperti gotong royong itu. Nah itu kebetulan pas juga dengan materi sosiologi, kalau di kelas 8 itu ada interaksi sosial asosiatif, yaitu contohnya adalah kerjasama. Itu juga sangat pas atau relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana anak itu bisa saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam kerjasama untuk mewujudkan perkembangannya menjadi orang yang baik. Gitu. Kemudian, apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak supaya relevan dengan konteks sosial budaya? Ya, tadi mengarahkan apa yang ada di kelas, yang diajarkan di kelas itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dikaitkan dengan budaya, misalnya tadi seperti gotong royong, atau kalau dalam kegiatan sekolah itu berupa kerjasama atau kerja kelompok. Kemudian, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam itu kalau dalam geografi itu disebut bentang alam. Jadi ada daerah terendah dari titik nol itu di pantai yang nyambung langsung dengan laut, sampai titik tertinggi yaitu di puncak pegunungan. Itu merupakan bentang alam. Nah, kenapa orang pendidik itu perlu mempertimbangkan kodrat alam? Ya karena kondisi alam itu memungkinkan orang tersebut bisa bertahan hidup di tempat itu. Jadi akan berbeda ketika kita mengajar di daerah pantai, pesisir, misalnya di daerah Teluk, dengan daerah pegunungan di atas sekitar Lampung Barat, Sekicau, dan lain sebagainya. Nah itu ada semacam skill atau keahlian hidup yang perlu ditambahkan, karena memang mayoritas masyarakat di situ, mereka bertahan hidup sesuai dengan keadaan alam, keadaan geografinya. Itu makanya perlu pendidikan itu mempertimbangkan kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu kan ada perubahan-perubahan zaman yang tidak bisa dihindari. Ada perubahan-perubahan sosial budaya yang harus dialami oleh tiap anak didik. Jangan sampai anak tersebut dikatakan tertinggal atau tergilas oleh zaman. Dia nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti teknologi, nggak ngerti informasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah itu juga harus diberikan supaya anak tidak tertinggal tanpa melupakan atau menghiraukan kondisi atau kodrat alam tadi. Kemudian apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak? Nah, kata menghamba itu kan ibaratnya sama dengan ketika kita itu menganggap anak sebagai raja, sama dengan pembeli itu menganggap penjual menganggap pembeli sebagai raja. Artinya memberikan pelayanan terbaik. Anak itu akan berkembang sendiri, memang sudah ada kodratnya akan berkembang. Hanya saja guru itu dikatakan menghamba kepada anak itu supaya anak itu terfasilitasi, terlayani dengan baik. Dia akan seperti apa bakatnya yang harus dikembangkan, keinginannya seperti apa. Tetap dalam prosesnya kita juga tetap memberikan tuntunan tadi supaya yang muncul pada diri anak itu adalah hal yang positifnya. Jadi walaupun dia difasilitasi untuk berkembang, diberi kesempatan, dilayani dengan baik,
tapi tetap juga diberikan tuntunan supaya yang terjadi pada diri anak itu yang terwujud adalah hal-hal yang baik. Jadi apa yang menjadi potensi buruknya, kemudian apa yang negatif pada diri anak itu akan lama-lama akan hilang. Kalaupun ada itu karena memang lewat proses pendidikan yang mengisi pemikiran mereka dengan hal-hal positif, otomatis mereka akan dengan sendirinya mengalahkan sifat negatif tadi. Potensi negatif akan hilang karena mereka muncul yang dalam pikiran mereka itu hal-hal yang baik. Kenapa? Misalnya gini, orang mungkin anak itu bisa saja dia mencuri, dia punya potensi mencuri. Ada handphone mungkin tergeletak di warung, dia bisa saja mengambil. Tapi kenapa dia nggak mengambil? Padahal dia bisa. Karena dia selama ini diajari, pikiran dia itu dipenuhi oleh ajaran yang baik bahwa mencuri itu tidak baik. Allah Maha melihat gitu. Kemudian zolim kepada orang pemiliknya seperti itu. Jadi dia dengan sendirinya dia kalah. Negatifnya itu kalah oleh hal yang positif lewat pendidikan tadi. Mungkin seperti itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Pak Miss Wanto. Sampai beberapa menit ya, Masya Allah. Ini kalau memfasilitasi Bapak Ibu hebat itu begini gitu kan. Oke, selanjutnya silakan setelah Pak Miss. Baru 3 orang, monggo Bapak Ibu. Oke, Ibu Siti Sauda, ya silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Novi selaku fasilitator kelas A dan kelas B. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Izin di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kata menuntun begitu ya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya menuntun itu adalah seperti yang teman-teman tadi terdahulu sudah sampaikan ya, menuntun itu adalah membimbing. Dalam hal ini kita sebagai pendidik itu membimbing apa yang dimiliki oleh, siswa kita, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa setiap siswa itu istimewa dan setiap siswa itu pasti memiliki potensi yang sudah ada di dalam dirinya masing-masing. Hanya mungkin, kita sebagai pendidik harus lebih membimbing lagi, menuntun lagi supaya potensi itu lebih tergali dan supaya potensi itu lebih terlihat lagi. Sehingga dari potensi itu eee, bisa menghasilkan, bisa mencapai tujuan tujuan pendidikan, seperti itu. Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Dalam hal ini, saya ambil contoh seperti di sekolahan yang, tempat saya mengampu, kita di sini mempunyai slogan 5S, yang pertama itu senyum, salam, sapa, kemudian sopan dan santun. Nah, ini menurut saya itu termasuk ke dalam, budaya ya. Jadi budaya ini harus kita terus, beri pemahaman kepada anak-anak bahwa budaya 5S ini tidak hanya kita, lakukan di lingkungan sekolah saja, tetapi budaya 5S ini juga harus kita, budayakan di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kemudian mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan sebelumnya, untuk di kodrat alam itu pendidikan memang perlu kita pertimbangkan ya Bapak Ibu hebat semuanya, karena sebagai contoh seperti ini, kita mengajar betul tadi kita di perkotaan dengan di pedesaan itu akan berbeda gitu, cara kita menyampaikan, cara kita memberikan medianya, kemudian cara kita memberikan contoh-contohnya. Jika kita hidup di perkotaan mungkin kita bisa ambil contoh dengan supermarket seperti itu. Sedangkan jika kita, mengajar di pedesaan, mungkin kita bisa ambil, contohnya dengan,
pertanian, dengan bercocok tanam seperti itu. Kemudian dengan yang kodrat zaman mungkin tidak jauh berbeda juga dengan yang telah disampaikan Bapak Ibu guru hebat sebelumnya. Jadi kita sebagai pendidik itu harus mengikuti kodrat zaman. Sebagai contoh sekarang semuanya sudah serba digital, maka kita sebagai pendidik harus bisa mengikuti. Tidak hanya kita memberikan media pembelajaran di sekolah hanya dengan flashcard. Bukan berarti, mohon maaf, flashcard itu sudah tidak baik digunakan, bukan. Tetapi dengan era digitalisasi sekarang ini, kita bisa mengganti flashcard dengan media-media lain yang berupa digital. Kita bisa menggunakan Canva misalnya, atau kita bisa menggunakan paparan-paparan melalui apa namanya, video-video yang bisa kita unduh dengan mudahnya pada zaman digitalisasi ini. Kemudian, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut saya untuk pendidikan berhamba pada anak ini, lebih ke pendidikan itu berpusat kepada peserta didik, di mana mungkin di zaman-zaman terdahulu, sepertinya pengajaran di sekolah itu, proses pembelajaran itu lebih berpusat kepada dewan guru gitu ya. Jadi kayak gurunya yang banyak bicara, gurunya yang banyak ceramah, sementara siswanya hanya mendengarkan gitu. Nah, dengan berhamba kepada anak ini lebih ke pendidikan itu berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik ini memiliki kebebasan, memiliki kemerdekaan untuk gaya belajarnya. Ada yang suka yang seperti misalnya kinestetik, kita harus fasilitasi juga gaya belajar yang kinestetik, kemudian yang belajarnya audio, sebisa mungkin kita juga memfasilitasinya seperti itu. Kemudian juga kita harus melayani siswa didik kita dengan sepenuh hati, dengan ikhlas begitu. Mungkin sejauh ini cukup yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kekurangan nanti mohon untuk kritikan untuk kemajuan saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Siti Saudah sudah mengungkapkan apa yang tertera di layar gitu ya. Oke, selanjutnya setelah Ibu Siti Saudah, Ibu Aulia. Oke, Ibu guru hebat semuanya, Ibu Novi selaku fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Oke, Ibu. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagi saya membimbing anak agar menjadi pribadi yang berkembang dengan baik, menjadi anak yang tidak hanya pandai dalam akademik, tetapi juga bisa berakhlak baik, berperilaku baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sosial budaya, di daerah saya, peserta didik itu dapat berperilaku dengan baik. Contohnya, ketika bertemu dengan yang lebih tua, bisa menghormati, memberi salam, dan mencium tangan, seperti itu. Yang ketiga, karena kodrat alam adalah bakat dan minat peserta didik pada pengembangan, dan kodrat zaman adalah berkaitan dengan bagaimana kita peserta memadukan bakat dan ilmu pengetahuan itu dengan teknologi, seperti itu, Bu. Dan yang terakhir, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik. Pendidikan yang menghamba pada anak adalah menekankan pada minat, bakat, kebutuhan, kemampuan anak itu sendiri menurut saya. Contohnya, anak yang suka berolahraga, kita memberikan tuntunan, memberikan fasilitas, memberikan motivasi. Ketika ada anak yang suka membaca, kita harus memfasilitasinya dengan ruang pojok baca, buku-buku yang berkenaan dengan pendidikan itu sendiri.
Itu saja menurut saya, Ibu, nggak bisa panjang lebar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu apresiasinya. Ya, terima kasih Ibu Aulia telah mengungkapkan apa yang sudah dibaca ya lewat pertanyaan pemantiknya. Oke, silakan setelah Bu Aulia. Masih ada 5 orang lagi, Bapak Ibu. Ya. Bu Yuwanita, ya, disilakan. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu Novi sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab tentang makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Nah, menurut saya menuntun itu adalah membimbing semua kodrat anak yang ada dalam diri anak itu agar mencapai potensi yang lebih baik. Membimbing atau mendampingi anak tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik, seperti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Contohnya yaitu di sekolah kami itu alhamdulillah sudah menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah sopan santun. Ketika anak bertemu dengan guru, maka anak-anak tersebut terbiasa untuk salam dan menyapa gurunya. Lalu yang selanjutnya budaya positifnya yaitu menanamkan kejujuran. Itu sangat penting sekali karena ketika anak itu tidak jujur, maka dia akan berpotensi untuk melakukan hal yang tidak baik ke depannya. Jadi kami selaku Dewan Guru selalu mengajarkan anak-anak itu untuk selalu bersikap jujur. Apalagi dalam proses pendidikan, mengerjakan soal-soal yang diberikan, itu diajarkan untuk tidak mencontek, seperti itu. Masih banyak lagi budaya-budaya lainnya, yaitu contohnya seperti 5S tadi, seperti yang disampaikan Ibu Siti Saudah sebelumnya juga sudah diterapkan di sekolah kami, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, kodrat zaman itu mengacu kepada kondisi dan tuntutan yang ada pada zaman saat ini, yaitu era teknologi yang sudah sangat canggih ya Bu ya. Ketika anak-anak tidak didampingi oleh orang tua ataupun guru diarahkan ke arah yang lebih baik menggunakan gadget, itu anak-anak akan kecanduan untuk bermain game yang dapat merusak perkembangan anak tersebut. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengarahkan anak-anak tersebut memakai gadget itu sesuai dengan kebutuhan anak untuk belajar, seperti itu. Lalu selanjutnya sebagai pendidik juga kita bisa mengikuti kemajuan iptek dengan cara mencari berbagai bahan ajar yang sudah bisa kita akses di platform-platform yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya adalah kodrat alam. Kodrat alam ini mengacu pada fitrah atau bawaan yang dimiliki setiap anak sejak lahir. Jadi bawaan ini meliputi fisik, mental, ataupun emosional unik yang ada pada anak. Jadi sebagai guru kita harus tahu potensi anak tersebut itu mengarah kemana. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu anak dengan anak yang lain itu bisa sama. Tumbuh kembangnya, cara belajarnya, itu tidak bisa sama, seperti itu. Nah, selanjutnya apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai seorang pendidik? Nah, menurut saya, pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat atau kebutuhan anak, kebutuhan dan kemampuan individu, yaitu dengan cara menghadirkan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Karena sekarang ini kita tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita belajar berpusat pada guru, tapi untuk
sekarang ini itu tidak boleh dilakukan, apalagi di kurikulum Merdeka. Kita diwajibkan anak itu yang lebih aktif dibandingkan pendidik seperti itu. Jadi kita harus bisa menggali potensi agar anak tersebut mau beraktivitas atau mau belajar lebih semangat lagi seperti itu sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Iwanita. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua untuk apresiasinya. Ya. Oke, silakan. Tadi sudah raise hand, ada Ibu Santi. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya akan mencoba memberikan jawaban tentang pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Di sini menurut saya menuntun dalam proses pendidikan anak ini adalah bagaimana cara kita untuk mengantar anak ke sebuah tujuan atau bimbingan dengan cara mengajak anak untuk lebih berpikir secara kritis agar diharapkan nantinya si anak bisa melakukan refleksi-refleksi dengan cara melakukan komunikasi yang kreatif dan inovatif nantinya. Sebagai sesuai dengan semua kodrat yang ada di dalam diri anak itu, jadi si anak bisa mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan? Ya, bisa kita lakukan. Di sekolah saya, dalam sosial budaya, menuntun dalam konteks sosial budaya ini, di daerah saya ini dimaknai sebagai suatu usaha yang yang baik di dalam suatu masyarakat atau di suatu lingkungan keluarga yang diterapkan di sekolah saya di segi kedisiplinan, ketertiban dan juga sopan santun, dan itu sudah dilaksanakan, sudah diterapkan dan sudah dipandu bagaimana caranya. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya memikirkan bahwa peran dari seorang guru itu sangat penting untuk menjadikan guru sebagai orang terdepan yang nantinya memberikan panduan-panduan atau yang memberikan ilmu-ilmu yang nantinya membuat penerus-penerus anak bangsa ini dia bisa mempunyai kualitas sumber daya alam yang bagus atau sumber daya manusia yang bagus sehingga mempunyai potensi yang sesuai dengan kodrat, bisa dinilai dari kodrat dalamnya dan juga kodrat zaman dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu menurut saya. Dan yang terakhir, apa relevansi pemikiran KHD dalam pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Pendidikan yang berhamba pada anak itu menurut saya sebagai seorang pendidik kita hendaknya bisa melakukan pendekatan dengan anak atau dengan anak didik kita itu agar kita dapat mengetahui di mana kelemahan, di mana kelebihan dari anak itu sendiri. Sehingga apabila kita mengetahui di mana kelemahan dan kelebihannya, kita bisa melakukan pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk mentransfer ilmu kita, juga menyampaikan pembelajaran apa dan bagaimana solusinya apabila anak itu mempunyai kelemahan. Begitu saja, demikian jawaban dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Kita beri aplaus buat Ibu Santi. Ya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu Rita.
Baik, terima kasih kepada Bu Novi selaku fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menyampaikan pendapat saya mengenai pertanyaan pemantik yang hari ini kita diskusikan. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, yaitu kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya. Baik, bagi saya karena saya sebagai pendidik, berarti menurut saya menuntun itu berarti membimbing. Berarti membimbing di sini yaitu adalah untuk mengembangkan potensi siswa saya secara menyeluruh dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah jika saya mendapatkan dari yang saya baca kemarin adalah kata-kata benih. Sebagai pendidik, seandainya saat saya memperoleh suatu benih yang mungkin kurang bagus, maka disinilah peran saya sebagai pendidik untuk menyentuh benih tersebut agar menjadi lebih baik lagi, gitu. Dengan cara mungkin satu pendekatan dan memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk pendidik saya, untuk peserta didik saya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya dan dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan. Baik, untuk di sekolah saya sendiri, untuk konteks budaya yang sudah diterapkan kata menuntun itu seperti budaya senyum 5S tadi sudah juga diterapkan, kemudian apel pagi. Yang penting adalah di sini yang ingin saya terapkan kembali bahwasannya jika saya Bu, mendekatkan diri. Sebenarnya di sini saya adalah menginginkan mendekatkan diri saya kepada siswa saya, yaitu dengan cara Umi mau ikut ngomong juga ya. Maaf Ibu. Apa intermezzo ya. Baik, jadi saya lanjutkan relevansi budaya yang bisa saya terapkan di daerah saya atau di sekolah saya itu salah satunya adalah dengan pendekatan diri saya dengan peserta didik saya, yaitu dengan cara menasihati dia. Karena yang saya lihat dari peserta didik saya itu, walaupun budaya tersebut sudah mereka terapkan dengan baik, satu sih Bu yang belum mereka terapkan dengan baik, mungkin berkaitan dengan religi. Nah, di situ saya bisa masuk dengan peserta didik saya, ayo mengajak mereka untuk jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Sebenarnya seperti itu sih Bu. Kalau untuk yang muslim ya Bu ya. Karena itu bagi saya juga penting banget untuk mereka sadar akan kepentingan religi juga selain menanamkan budaya sosial kepada mereka. Itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, kalau kodrat alam itu sendiri berkaitan dengan sifat ataupun bentuk maupun lingkungan ya Bu ya. Berarti di sini siswa maupun peserta didik itu lingkungannya juga belajar itu bukan hanya ada di sekolah, melainkan lingkungan juga keluarga itu sangat mempengaruhi dalam membentuk karakter yang baik. Seperti itu. Lalu kodrat zaman, berarti di sini saya sebagai pendidik juga dalam mengajar itu harus, karena berkaitan dengan zaman, berarti di sini saya harus bisa menambahkan keterampilan seperti abad ke-21. Salah satu contohnya mungkin dalam pembelajaran saya bisa mengenalkan teknologi, seperti itu. Teknologi mungkin saya bisa mengenalkan dengan aplikasi Canva untuk mereka menggali ilmu supaya pembelajaran juga lebih menarik, seperti itu Bu. Kemudian menerapkan keterampilan abad 21 bisa juga saya terapkan ke peserta didik saya dengan menggunakan internet, seperti itu. Bahwasannya sumber belajar itu bukan hanya melalui buku saja, melainkan mereka menjelajah di dunia internet seperti blog-blog yang menarik, itu pun bisa menambah wawasan mereka. Nah, itulah mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi intinya sebagai pendidik harus bisa membawai pengajaran itu mengikuti perkembangan zaman, Bu. Selanjutnya yang terakhir, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang berhamba pada anak yang sudah saya lakukan adalah metode pembelajaran Bu, yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan model-model pembelajaran yang baik, kemudian diiringi dengan setelah model pembelajaran baik mereka terima, saya biasanya masukkan dengan ice breaking, kemudian mengenalkan berbagai aplikasi menarik untuk mereka semangat lebih belajar lagi Bu, seperti itu Bu yang saya terapkan selama ini. Demikian Ibu Novi, terima kasih.
Oke, terima kasih kembali Ibu Rita. Ya, oke, beri aplaus buat Ibu Rita, teman-teman sekalian. Oke. Oke, selanjutnya ada Ibu Ayu tadi yang raise hand, berarti terakhir ada Ibu Fili ya, iya nggak sih? Oke, betul. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya, menuntun itu artinya mendampingi dan mengarahkan serta menemani anak untuk mencapai tujuannya. Kalau dalam modul yang kemarin saya baca, ada kata guru sebagai seorang pembelajar ibarat seorang petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan arah tumbuh padi. Yang dapat dilakukan petani agar mendapatkan hasil maksimal adalah dengan menuntun tumbuhnya padi dengan perlakuan seperti memupuk, mencukupi air, membasmi hama padi, dan sebagainya. Namun, petani tidak dapat mengubah kodrat padi menjadi tanaman lain. Jadi di sini peran saya akan mendampingi anak-anak untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak-anak saya, karena setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Saya tidak bisa memaksakan bahwa anak itu memiliki potensi yang sama. Kemudian, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Kalau di daerah saya, yang dilakukan itu memperbaiki budaya positif, kemudian memahami norma dan aturan yang berlaku di sekolah. Jadi di sekolah budaya di sekolah saya, setiap pagi itu anak-anak disambut dengan salam, senyum. Kemudian ketika anak sudah terlambat, kami masuk jam 7. Kalau anak terlambat itu akan dipisahkan. Nanti dicatat dengan bekerja sama dengan guru PK dan wali kelas. Nah, ketika sudah 3 kali terlambat, akan dipanggil orang tuanya. Hal itu kami lakukan agar tahu apa penyebab anak tersebut terlambat dan agar anak tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Kemudian, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena pendidikan sejatinya untuk menumbuhkan manusia yang utuh dan seimbang. Ini berarti pendidikan perlu mengaitkan nilai-nilai kemanusiaan dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membekali siswa agar siap menghadapi perkembangan zaman. Hal yang saya lakukan ketika pembelajaran seperti rekan-rekan guru yang lain, pembelajaran di anak sekarang kan lebih suka dengan gadget. Kadang saya selingi dengan kuis di Quizizz atau Kahoot. Kemudian juga anak-anak itu senang ketika mendapat tugas membuat tugas di Canva dan membuat video. Kemudian, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, dan peran saya sebagai pendidik? Saya setuju sekali tadi dengan pendapat Pak Miswanto bahwa pendidikan yang berhamba pada anak itu artinya anak itu sebagai raja. Jadi kita menyusun program pendidikan harus sesuai dengan perkembangan anak, baik secara budi, pekerti maupun cipta, rasa, dan kasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu sudah mengungkapkan hasil bacanya di eksplorasi konsep. Oke, the last one. Ada Ibu Fili, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai pertanyaan pemantik. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya?
sudah kita ketahui bahwa menuntun adalah nanti saya menuntun adalah membimbing, yaitu ya nanti ya nanti ya, maaf ya Bapak Ibu. Makna kata menuntun menurut saya adalah memberikan pintu jalan lurus bagi anak didik kita, membimbing semua kodrat yang ada dalam diri peserta didik kita agar mencapai potensi terbaiknya. Artinya, kita sebagai pendidik adalah membimbing peserta didik untuk bisa mencapai cita-cita yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kebetulan saya sebagai pengajar di sekolah dan pengajar juga di rumah. Saya sebagai pendidik berusaha membawa peserta didik saya ke suatu hal yang baik untuk kehidupan di masyarakat. Sosial budaya yang ada dijaga, melestarikan, mengembangkan sosial budaya yang baik sebagai aset. Contohnya seperti saya juga sebagai pendidik di wilayah tempat saya, yaitu mengajar menari. Jadi di daerah saya itu ada ada perkumpulan Muli Makanai, di mana saya menjadi pelatih menari anak-anak di bawah didik saya untuk menuntun mereka tetap melestarikan budaya Lampung. Kemudian, mengapa pendidik murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita dapat membentuk holistik dan relevan dan kebutuhan anak, menciptakan generasi yang siap untuk menata masa depan mereka. Maaf Bapak Ibu, saya kurang ini ya. Kemudian yang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Dalam peran saya sebagai pendidik, berhamba, yaitu menurut saya arti dari berhamba itu memfasilitasi atau memberi kebebasan kepada anak didik atau kepada anak sendiri ya, karena kita pendidik di sekolah maupun pendidik di rumah. Memberikan kebebasan kepada anak dalam belajar, memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan dalam belajar. Sebagai pendidik tidak memaksa untuk harus dituruti keinginan guru kepada anak-anak, tetapi guru harus mengakomodasikan apa yang diinginkan dan diperlukan oleh anak dalam belajar. Dan saya seorang pendidik harus juga menjadi fasilitator, memfasilitasi kebutuhan anak dalam belajar berupa sarana, prasarana maupun yang lainnya. Demikian Ibu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Fili. Ya, gimana Ibu Siti Sauda? Ada raise hand? Maaf Ibu, mau give applause malah raise hand. Oke, baik. Iya. Iya, makanya perasaan tadi Bu Siti Sauda udah gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu CGP dari ke-10 Bapak Ibu, dari dimulai Bu Damai, Bu Disca tadi, kemudian ada Pak Miswanto, Bu Sauda, Bu Aulian, kemudian apa lagi belum disebut? Bu Juanita, Bu Andi, Bu Ayu, dan terakhir Bu Fili. Semua saya catat poin-poinnya ya Bapak Ibu gitu ya.
terkait dengan makna menuntun gitu ya, kalau boleh saya simpulkan rata-rata sama hasil membacanya gitu ya. Menuntun dalam hari ini adalah ada yang mengatakan merawat, mendampingi, membimbing, gitu ya. Semuanya benar gitu kan ya. Kemudian intinya bagaimana kita merawat, membimbing, menuju apa ya, potensi yang lebih baik gitu kan ya, yang didambakan gitu kan. Ya, jadi kita ketahui yang namanya menuntun. Kalau mau melihat makna aslinya, kalau kita menuntun anak gitu ya, bisa jauh atau dekat Bapak Ibu ketika memang benar-benar real kita menuntun? Bisa jauh Bapak Ibu? Dekat. Nah, oke. Digandeng, dituntun gitu ya, makna yang sesungguhnya gitu ya untuk menuntun. Ya kita gandeng. Awas nah ada lubang atau mungkin masih belum bisa berjalan dengan baik. Itulah makna menuntun ya Bapak Ibu. Artinya memang kita rangkul, kita dampingi betul apa yang Bapak Ibu sampaikan semua saya ramu, ya itulah memang gitu ya. Sekali lagi merawat, mendampingi sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka impikan. Tentu saja apa ya, tujuan yang lebih baik gitu ya, pendidikan yang lebih baik. Kemudian bagaimana Bapak Ibu tadi memaknai menuntun dalam konteks sosial budaya masing-masing, tentu saja disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing, lingkungan masing-masing gitu kan. Bagaimana menerapkan budaya positif, disiplin positif, kemudian 5S juga menjadi bagian yang Bapak Ibu sudah rata-rata terapkan di sekolah masing-masing gitu ya. Sebenarnya dalam pendidikan guru penggerak ini, walaupun Bapak Ibu tidak dalam guru penggerak, itu sebenarnya disadari atau tidak sebenarnya sudah menerapkan. Mungkin ternyata kita nggak tahu, ternyata ini bagian dari apa yang dipelajari dan perlu diterapkan guru-guru penggerak. Itu betul Bapak Ibu, mungkin kalau di luaran sana memang tidak harus dengan guru penggerak ya Bapak Ibu, betul gitu ya. Tetapi salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bisa menambah apa ya, wawasan kita, kemudian praktik baik kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana Bapak Ibu gitu ya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, sama semuanya Bapak Ibu sepakat dengan yang Bapak Ibu utarakan apapun itu gitu ya. Jadi artinya kayak kita ngajar, kayak Bapak Ibu ngajar deh gitu kan. Sebenarnya saya tahu, saya paham Bapak Ibu sudah pasti memahaminya. Tapi kalau misalkan siswa ditanya, ya gitu deh Bu, sama deh Bu. Kan nggak gitu ya Bapak Ibu konsepnya, bahwa saya ingin mendengar bagaimana Bapak Ibu mengutarakan makna kodrat alam dan kodrat zaman. Betul bahwa tadi kodrat alam itu bagaimana kita dalam apa ya, mengadakan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran di kelas gitu ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik siswa kita, karakteristik lingkungan gitu ya. Tentu saja memang berbeda yang disampaikan Bapak Ibu, bagaimana mengajar di lingkungan kota, di lingkungan desa, di daerah pegunungan, di daerah pesisir, tentu saja memang berbeda pendekatannya. Walaupun mungkin bisa jadi materinya sama ya Bapak Ibu. Kemudian berbicara kodrat zaman gitu ya. Berbicara kodrat zaman, kita tahu bahwa betul pembelajaran yang Bapak Ibu alami, termasuk saya alami, tentu saja berbeda dengan kita saat ini mengajar gitu kan. Kalau kita mengajarkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dulu, tentu saja sudah tidak relevan sebagian gitu ya. Beberapa sudah tidak relevan ya. Kalau sekarang kan apa-apa digital ya Bapak Ibu gitu ya. Walaupun tetap sekali lagi kembali ke kodrat alam juga gitu ya. Mungkin di daerah tertentu walaupun kodrat zaman sekarang menggunakan gadget, tetap aja ada yang memang kondisinya masih daerah 3T ya Bapak Ibu gitu kan. Maka pembelajaran pun disarankan untuk ya sesuai dengan daerah 3T juga gitu ya. Tidak semua juga Bapak Ibu gitu ya. Kodrat zaman itu tergantung tetap aja bagaimana kodrat alam juga gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu sudah bergabung di pendidikan guru penggerak ini gitu ya. Dalam rangka saya yakin untuk mengimbangi ya Bapak Ibu ya, kodrat zaman gitu ya. Mungkin nih Bapak Ibu jujur nih gitu kan ya. Kalau pengalaman saya sebelumnya ada yang belum terbiasa dengan Canva,
dengan adanya guru penggerak nanti Bapak Ibu mau nggak mau tuh terbiasa gitu kan ya. Yang tadinya udah bisa sih nggak gaptek-gaptek amat gitu ya. Mungkin kalau dalam fisika, karena saya guru fisika ya Bapak Ibu gitu. Mungkin kalau biasanya kecepatan menggunakan Canva itu 20 kilometer per jam gitu ya. Sekarang udah bisa nih untuk buat berapa slide udah bisa dalam waktu berapa menit. Kalau dulu butuh berjam-jam. Nah, itu kan latihan. Nah, bagaimana siswa kita aja luar biasa ya Bapak Ibu ya kan? Nah, gimana sih gurunya juga bisa mengimbangi, walaupun mungkin belum tentu bisa melebihi, ya setidaknya ngimbangin deh gitu ya. Bagaimana kita bisa mengikuti salah satunya kodrat zaman di situ ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan relevansi pendidikan yang berhamba pada anak. Sama Bapak Ibu, saya mengutip dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi gitu ya, bahwa pembelajaran yang selayaknya kita lakukan tidak hanya di kurikulum Merdeka sebenarnya ya Bapak Ibu, di K13 juga iya, cuman lebih ditekankan gitu ya. Sebenarnya student center, mohon maaf ya guru bahasa Inggris sering belepotan gitu kan ya, lidahnya Indonesia gitu ya. Jadi pembelajaran berpusat pada murid sebenarnya memang sudah seharusnya ya Bapak Ibu, bukan CBSA kan ya. Cuman kita lupa Bapak Ibu, kalau saya sih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu enggak ya, sering kita tuh tidak sabar gitu kayaknya, ingin menguasai kelas ya Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya sabarnya perlu dilatih, nanya ke siswa nggak sabar, nanya sendiri, dijawab sendiri sama gurunya. Padahal siswa itu butuh waktu untuk dia berpikir, berdiskusi gitu ya. Tapi kita yang udah gatal untuk ngasih tahu ya Bapak Ibu. Nah gitu. Jadi bagaimana pembelajaran bisa berpusat pada murid, sehingga tadi Bapak Ibu bagaimana merancang model pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu kan ya Bapak Ibu, modelnya juga bervariasi. Kemudian karakteristik siswanya tadi dengan diperhatikan gitu kan ya, kesiapan belajarnya ya masuk ke pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Di sini perlu kita luruskan artinya menghamba. Takutnya nanti disangkanya menghamba di sini kayak menyembah ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari Bapak Ibu yang sampaikan tadi. Oke, saya lanjutkan di slide-nya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya untuk mind mapping ya. Apa sih bahasanya? Mind mapping ya Bapak Ibu. Nah, mind map di modul 1.1 ya sebenarnya nih Bapak Ibu. Bisa terlihat Bapak Ibu? Di slide-nya? Bisa. Terlihat Ibu, tapi agak kecil. Ya, baik. Ya, saya besarkan. Oke. Ya, oke. Oke, ini Bapak Ibu, tadi yang Bapak Ibu sampaikan, ini adalah yang Bapak Ibu lakukan secara asinkronus, berselancar di eksplorasi konsep dari page 1 gitu ya, dari halaman 1 gitu ya, sampai 9 gitu kan, 10 Bapak Ibu menuliskan melalui audio, video, refleksi kritisnya gitu ya. Jadi terkait dengan peta konsep modul 1.1, bagaimana Bapak Ibu menyaksikan atau melihat, menyimak gitu ya, bagaimana potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dulu sampai saat ini. Kita sudah berganti-ganti kurikulum ya Bapak Ibu gitu kan ya. Apapun kurikulumnya, gue mah ngajar gitu-gitu aja gitu. Ya nggak sih Bapak Ibu? Mudah-mudahan enggak ya yang di sini gitu ya. Mungkin ini teman-teman saya gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi apapun kurikulumnya bodo amat, yang penting saya ngajar begini aja. Sebenarnya Bapak Ibu gitu ya, melihat fenomena bergantinya kurikulum gitu ya, sebenarnya yang berkata apapun kurikulumnya saya ngajar gitu-gitu aja, saya melihat beberapa kondisi Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman. Nah, ada yang bilang ini guru kota Bapak Ibu. Yang saya tahu beliau ini ngajarnya medianya, walaupun kurikulumnya dari yang nggak tua-tua banget, tapi sudah lumayan gitu ya. Setidaknya ada perubahan kurikulumnya beberapa kali gitu ya. Gitu. Jadi dia sudah menggunakan model pembelajaran, sudah menggunakan media gitu. Oke deh, guru ini boleh gitu kan. Relevan lah ya, mungkin apapun kurikulumnya saya ngajar tetap begitu
gitu aja katanya. Ternyata sesuai kok dengan kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, tetapi ada lagi Bapak Ibu yang pernah saya jumpai berbicara sama, tetapi apapun kondisinya ngajarnya guru ini ya cuma bawa buku doang satu gitu ya, buku teks yang sudah jadul, yang sudah lusuh gitu kan. Jadi apapun kurikulumnya, bukunya ya itu aja, nggak berubah. Padahal bisa jadi titik tekannya sudah berbeda, esensi materinya berbeda, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi, nah tadi berarti kan nggak relevan dengan kodrat zaman ya Bapak Ibu gitu ya. Oke. Jadi kita sudah, Bapak Ibu sudah, saya yakin sudah menyaksikan video tersebut di eksplorasi konsep. Kemudian Bapak Ibu juga sudah tentu saja tidak di modul guru penggerak saja, Bapak Ibu sudah biasa mengetahui atau mendengarkan, sudah familiar terkait dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu kan ya, Ki Hajar Dewantara kalau bahasa Jawa ya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara gitu ya, dengan 3 I-nya itu ya Bapak Ibu, saya yakin bahwa dari dulu kita sudah terbiasa terkait dengan 3 itu gitu ya. Kemudian bagaimana kerangka pendidikan KHD juga, bagaimana metode Montessori, Froebel, dan taman anak gitu ya. Kemudian asas pendidikan, bagaimana perbedaan antara pendidikan dan pengajaran gitu ya. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bagaimana tadi yang sudah Bapak Ibu ungkapkan terkait dengan menuntun menurut KHD gitu ya. Tadi membimbing, kemudian merawat gitu ya. Kalau memang tadi benihnya kurang bagus, ibarat kita sebagai petani gitu ya, menemukan bibit yang sudah bagus itu rezeki ya Bapak Ibu gitu ya. Sama halnya kita ketika memang mendapati siswa yang memang inputnya sudah bagus, maka nggak perlu PR besar gitu ya untuk nggak terlalu beban gitu, bisa jadi gitu karena sudah terbentuk secara baik. Bagaimana kalau inputnya kurang baik, dapat benih yang kurang baik, sedangkan kita dituntut menghasilkan suatu produk yang bagus gitu ya Bapak Ibu. Nah itulah ladang pahalanya Bapak Ibu kan ya gitu ya. Tantangan bagi Bapak Ibu semua, buat kita juga, buat saya gitu ya. Bagaimana mencetak suatu bibit yang sebenarnya kurang baik, tetapi finally-nya gitu ya, ending-nya, produk akhirnya menjadi yang bagus. Itulah yang sebenarnya dikatakan berhasil bagi kita sebagai seorang pendidik itu ya Bapak Ibu, berarti berhasil menuntunnya menjadi manusia yang lebih baik, memanusiakan manusia layaknya manusia ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Kemudian berikutnya tadi ya kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu sudah utarakan, kemudian juga bagaimana KHD mengutarakan terkait dengan budi pekerti, cipta rasa dan karsa gitu ya. Ini mind mappingnya Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu sudah utarakan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu yang memang selayaknya kita bahas di forum ini. Cukup sampai situ saja Bapak Ibu. Timingnya sudah 13.33, sudah selesai di 30 menit, di 1 jam 30 menit Bapak Ibu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya selesaikan gitu ya, sebelum kita selesaikan di forum ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi satu persatu gitu ya, saya minta untuk menceritakan hasil eksplorasinya berselancar di eksplorasi konsep secara asinkronus. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya minta untuk 2 orang untuk menyampaikan refleksi apa yang sudah didapat pada pembelajaran kita selama 1,5 jam ini, selama Bapak Ibu mengikuti sesi eksplorasi konsep pada hari ini. Silakan 2 orang saya beri kesempatan untuk berbicara secara langsung, dan selebihnya silakan Bapak Ibu gunakan room chat untuk berefleksi. Jadi Bapak Ibu, refleksi itu adalah hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, kemudian pengalaman apa bisa juga diceritakan di sana, bagaimana perasaan Bapak Ibu, nah itu merupakan bagian dari refleksi. Ya, 2 orang saya beri kesempatan untuk berbicara langsung, selebihnya Bapak Ibu menuliskan hasil refleksinya di room chat-nya. Oke, satu lagi saya tunggu Pak Mis ya, baru nanti saya persilakan.
Ayo. Di kelompok A, di kelas A cuman Pak Mis ya, satu-satunya laki-laki ya? Iya, Bu. Oke. Baik, oke, sambil menunggu yang lain mungkin Pak Mis ya, satu orang lagi mungkin dari ibu-ibu ya, untuk secara langsung mengungkapkan refleksinya selama 1,5 jam ini. Oke, saya persilakan Pak Mis, yang lain sambil menuliskan. Baik, terima kasih Bu. Saya masih ingat dulu ketika tahun 98 itu, saya kelas 2 SMA, pernah belajar biologi. Jadi ada 2 istilah yang saya ingat, kalau yang lainnya saya lupa Bu. Jadi 2 istilah itu adalah ada spora lumut yang tumbuh dan berkembang di tempat yang cocok, itu disebut protonema. Kalau yang spora jamur disebut protalium. Jadi kalau dibawa ke pendidikan sebenarnya seperti itu yang diharapkan. Jadi bagaimana spora lumut itu bisa tumbuh di tempat yang cocok. Jadi kitalah sebagai pendidik ini untuk memfasilitasi pendidikan, melayani anak-anak bagaimana mereka itu tumbuh dengan baik dan sempurna gitu, Bu. Mungkin itu saja Bu, hal menarik yang saya dapatkan. Oke, baik, terima kasih Pak Mis. Ini guru apa sebenarnya? Tadi saya bingung. IPS Bu. IPS. Tadi soalnya ngomongin sosiologi, ngomongin geografi, berarti IPS, Bu. Pak Mis ini guru IPS. Tapi keren, ini masih ingat pelajaran biologi khusus lagi ya, protonema gitu ya. Ya, 2 istilah itu, yang lainnya lupa. Oke, baik. Multi-talented ya Pak Mis. Jadi intinya gitu ya, kitalah sebagai guru gitu Pak ya, yang menciptakan habitat terbaik buat anak didik kita, gitu ya Bapak Mis Wanto ya, Bapak Ibu ya. Oke, beri aplaus buat Pak Mis. Keren quote-nya gitu ya. Ya, oke, Bu Damai silahkan. Bapak Ibu yang lain ditunggu di room chat. Ya. Mohon izin Bapak Guru hebat, Bu Novi selaku fasilitator kami. Saya di sini ingin menyampaikan refleksi dari eksplorasi konsep yang sudah kita lakukan selama 1,5 jam. Kalau tadi Pak Mis Wanto menyampaikan pengalamannya pada waktu SMA tahun 98 ya. Saya juga tahun segitu Bu, kira-kira lulusnya. Jadi, bukan lulusnya, masuknya maksud saya, masuk sekolah SMA. Kalau teringat pada waktu itu saya saat ini diberi pertanyaan, guru seperti apa yang Bapak Ibu rindukan pada waktu sekolah dulu. Nah, kodrat zaman pada waktu itu kita mungkin Bapak Ibu guru di sini generasi milenial ya, Bapak Ibu ya, kita disebutnya ya. Nah, kita pada waktu itu masih lebih banyak disajikan buku, lebih sering disuruh membaca buku. Nah, jadi seperti halnya di rumah itu kalau ditanya oleh orang tua, kamu belajar apa? Kamu sedang apa? Kenapa buku pelajaranmu tidak dibaca? Nah, seperti itu. Nah, dulu saya juga mengalami bahwa buku itu kayaknya kalau sekolah nggak ada buku itu rasanya kayak nggak belajar, rasanya nggak sekolah. Namun saya teringat dengan guru biologi pada waktu saya kelas 2 SMA. Nah, guru biologi saya waktu itu mengajarkan tentang pencernaan kalau tidak salah ya, seingat saya. Maaf Bu, sudah bertahun-tahun lamanya ya. Saya tidak punya buku pada waktu itu. Saya hanya dipinjami dari perpustakaan, itu pun kalau seandainya ada PR gitu ya. Kalau ada PR, Bu, halaman ini dikerjakan. Nah, pada waktu itu saya diajarkan oleh ibu gurunya, masih muda pada waktu itu, masih seusia 20-an, belum sampai 30. Nah, dia memberikan pengajaran dengan cara membuat rangkuman dia sendiri. Pada waktu itu tidak ada proyektor, belum ada HP, terus belum memakai OHP juga.
Jadi dia membuat rangkuman yang dia copy, dan ternyata rangkuman yang dibagikan ke siswanya itu, kalau saya pikir sekarang, wah ternyata ibu waktu itu modal juga ya untuk fotokopi. Kalau sekarang saya berpikir seperti itu. Kalau dulu saya nggak mikir, yang penting dikasih aja. Nah, di rangkumannya itu tentang pencernaan, pelajaran biologi, dia menggambar, Bu. Menggambar lambung, menggambar pankreas, kemudian dijelaskan ini namanya apa, dan dia membuat semacam kosakata singkat yang bisa menjelaskan gambar tersebut tanpa menggunakan space kertas F4 terlalu banyak. Jadi itu kalau modernnya ya bisa pakai Canva kita sekarang. Kalau zaman dulu beliau digambarnya itu pankreas dan lambung. Nah, dia menjelaskan dengan singkat, padat, jelas, penuh canda. Jadi dia hadir di kelas, menjelaskan apa itu pankreas, kegunaannya, fungsinya, apa itu lambung, kegunaannya dan fungsinya. Nah, ternyata pada waktu itu itulah pelajaran yang melekat bagi saya. Yang seperti itu. Nah, mungkin pada waktu itu karena itu guru masih muda ya, jadi dia mungkin tidak ada, hanya beberapa tahun ajaran beliau mengajar di sekolah saya pada waktu itu. Suatu ketika saya tidak menemukan lagi guru tersebut gitu, saya tidak diajar lagi, kemana gitu. Nah, kemudian ya tidak memikirkannya lebih dalam lagi, sering berjalannya waktu. Saat ini saya mengalami menjadi guru. Nah, kemudian ada pertanyaan kepada saya, guru yang seperti apa yang kamu rindukan? Saya menjawab, guru yang saya rindukan itu adalah guru yang standby di kelas, yang memberikan pengajaran, tidak begitu banyak penjelasan, hanya cukup sedikit penjelasan, namun siswa mampu meresapinya atau memahaminya dengan lebih dalam dan memancing rasa ingin tahu siswa. Nah, itulah yang saya simpulkan bahwa guru yang dirindukan adalah guru yang seperti itu. Guru yang dengan sangat mudah memberikan pengajaran dengan media apapun yang tidak begitu sulit diterima oleh siswanya. Jadi pengajarannya mudah, penuh canda tawa, menganalogikannya juga dengan mudah. Nah, kalau saya berpikir, kita refleksikan pada kodrat zaman saat ini, sebenarnya media itu ada di mana-mana. Ya, apa saja bisa kita gunakan, apalagi kita yang hidup di perkotaan. Nah, namun mungkin karena semakin banyaknya media itu, kita akhirnya bingung mau menggunakan apa, kira-kira begitu Bu Novi ya. Nah, ini milih yang praktis yang mana, dicoba satu-satu ya, makan waktu juga, ujung-ujungnya nggak praktis juga jadinya gitu. Nah, jadi kadang saya berpikir ya, menggunakan metode klasikal namun dengan gaya modern kayaknya bisa menjadi inspiratif. Nah, saya percaya Bapak Ibu guru hebat di sini punya gaya inspirasi, konsep mengajar yang unik-unik dan bisa dibagikan di kelompok kita ini pada nantinya. Jadi refleksi dari eksplorasi konsep hari ini adalah setelah melihat pemaparan Bapak Ibu guru, saya merasa, saya percaya ke depannya saya bisa menghadapi kegiatan ini, pendidikan guru penggerak ini dengan lebih percaya diri. Ya, jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Ibu Damai. Jadi ceritanya, inspirasinya guru biologi semua nih Pak Mis sama Ibu Damai ya.
Oke, jadi closing statement dari Bu Damai tadi saya ambil nih ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita ya, Bapak Ibu, gitu ya. PR besar buat saya pribadi, apakah kita menjadi sosok guru yang dirindukan ya, Bapak Ibu, atau ketidakhadiran kita menjadi bahagianya siswa ya, Bapak Ibu ya, gitu ya. Ada entah sindiran atau apa gitu ya, bahwa sebenarnya yang membuat siswa bahagia itu ketika gurunya nggak di kelas. Apa iya gitu kan ya, itu introspeksi buat kita semua ya Bapak Ibu, karena tadi ada kata-kata bahwa bagaimana kita bisa menjadi guru yang dirindukan, bagaimana kita bisa mengajarkan yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa kita gitu ya Bu Dama ya, kalau saya ambil kesimpulannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu selama 1,5 jam lebih gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah menuliskan di room chat refleksi hari ini. Oke Bapak Ibu, tibalah di penghujung kegiatan di hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan, dikonfirmasi Bapak Ibu terkait materi kita hari ini Bapak Ibu? Filosofi pendidikan KHD untuk sesi awal. Cukup Bapak Ibu? Kesimpulan, mohon izin Bu Novi, kalau saya menyimpulkan yang kita bahas hari ini kan tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya hanya berpikir pada masa itu beliau luar biasa sekali, artinya pemikiran dia tak lekang dimakan oleh waktu. Itu saja sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Ibu Damai ya. Oke, luar biasa sekali. Itulah Bapak Ibu semua, berbahagia sekali saya berada di antara Bapak Ibu gitu ya, luar biasa. Ya, itu tadi bagaimana bahwa pemikiran KHD masih relevan untuk pada saat ini dan memang menjadikan trend center terutama di program pendidikan guru penggerak di kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu tetap semangat. Kita bertemu di esok di pukul 10. Untuk ruang kolaborasi sesi pertama Bapak Ibu. Oke, sebelum saya tutup Bapak Ibu, kita foto bersama. Ini mungkin sinyal saya kurang bagus ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang sinyalnya bagus bisa minta tolong ambil gambar Bapak Ibu. Oke, saya ambilkan ya Bu. Ya, Mbak saya videonya nggak muncul semua Bapak Ibu. Boleh. Kita pakai pose apa Bapak Ibu? Pose resmi dulu ya Bu. Ya, pose resmi dulu ya. 1, 2. 1, 2. Saya pakai gaya apa? Bergerak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah Oke, Bu. terima kasih. Nanti Bapak saya Ibu. kirim ya Bu. Ya. Baik, untuk sesi hari ini saya cukupkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi. Izin live Bu. Terima kasih Bu Novi, izin live. Ya, boleh silakan.